mata pelajaran, betul nggak? Ada nggak? Ada kan? Nah misalnya Damar sama Asep ya, contohnya ini. Asep tuh pintar banget di pelajaran kita, tapi Asep tuh kayak hari akhir-akhir ini tuh misalnya kan monoton gitu, kayak ngedown banget gitu, gak ada apa ya? Jadi di sini contoh tekanan teman supaya itu adalah ikut-ikutan gaya hidup. Tahu kan? Satu orang. Perilaku atau kebiasaan yang sering dilakukan, bisa jadi ada yang lebih spesifik dari itu. Tahu? Tahu apa? Ya, kan di sini ikutan gaya hidup orang lain. Nah, menurut kamu gaya hidupnya apa? Ikutin kebiasaan. Ikutin kebiasaan orang lain, betul. Jadi, apa yang Damar sama siapa? Hah? Sama Rama tuh benar gitu, kayak pada dasarnya si gaya hidup ini tuh merupakan salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan, tapi di sini tuh jadi dampaknya dari itu karena misalnya aku teh amin punya mobil Pajero, masya Allah gitu ya. Nah misalnya Rama tuh misalnya dia tuh punya misalnya motor gitu kan, punya motor gitu, tapi pada dasarnya ketika Rama main terus sama aku, akhirnya dia tuh memaksakan dirinya untuk pengen beli mobil yang sama kan, nggak maksudnya. Terus kayak barang branded dan baru dalam artian misalnya tahu teman-teman arti kata FOMO? Apa kata FOMO? Nah, jadi sebenarnya kalian tuh nggak butuh-butuh amat misalnya suatu barang ini, tapi karena kalian kalau mata atau mungkin ngerasa kayak aku kayaknya butuh ini gitu, sampai akhirnya kalian tuh membeli gitu sesuatu yang kalian tidak dibutuhkan sebenarnya. Terus udah gitu, misalnya aku kan punya laptop, aku tuh punya laptop dari tahun 2017 sampai saat ini, masih alhamdulillah masih sehat walafiat gitu. Nah terus udah gitu karena aku merasa kayak udah makin apa ya, kayak lemot gitu, nggak bisa dipakai. Terus aku lihat teman aku sekarang yang bisa di touch screen gitu, misalnya si laptopnya aku pengen gitu. Nah tapi si laptop ini mau dikemanain, dan akhirnya aku misalnya memaksakan beli barang itu gitu. Padahal ada kebutuhan lain yang harus aku beli gitu selain laptop gitu. Nah itu adalah salah satu kebiasaan buruk gitu, dimana misalnya kayak
nyanaon gitu, kalian itu dilarang merokok kita di sekolah, kemudian diam nongkrong ngeliatin sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain atau kayak gimana yang kita nggak tahu gitu. Nah terus di sini juga ada tekanan mencoba hal negatif, rokok, alkohol dan lain-lain. Kemarin aku di kelas 9B ngebahas tentang obat-obatan. Ada yang ingat nggak? Obat-obatan yang seperti animo, tramadol yang kayak gitu. Nah ternyata kalian juga lebih tahu gitu ya dibanding aku gitu. Nah salah satu hal yang ngebuat aku miris, kemarin aku pernah mengulasnya ke teman-teman kelas 9 di kelas 9B bahwa pada dasarnya sekarang tuh yang jadi sasaran untuk penyebaran obat-obatan yang kayak gitu adalah pelajar gitu. Nah kalau misalnya kalian gak punya gak punya iman yang kuat atau prinsip yang kuat, nanti akhirnya bakalan bakalan menerima dengan senang hati gitu, dan akhirnya nanti teman-teman menjadi kecanduan terus kasih lagi misalnya asal kecanduan amin ya, misalnya kecanduan mulai dari kecanduan kecanduan rokok ya, misalnya kecanduan rokok akhirnya lama-lama terus udah gitu lama-lama ya akhirnya lagi ada masalah udah cobain gitu kan karena akhirnya penasaran juga akhirnya mencoba gitu, nanti siklusnya bakal berulang lagi misalnya dari akhir ke akhir, dari akhir ke dalam terus gitu ada gitu. Misalnya ada teman-teman di sini gitu yang kuat imannya gitu kan, pasti bakal menolak walaupun misalnya cewek gitu kayak kalau cewek masih ada dampak negatif yang sering terjadi. Teman-teman ada yang tahu nggak? Sebab tuh bisa kalau misalnya kita semakin lama mengonsumsi itu tidak sehat ke dalam tubuh kita, terutama karena perempuan itu punya rahim. Jadi kalau misalnya rahimnya nggak dijaga, rahimnya rusak, ya pasti kita bakalan ya punya keturunan atau terjadinya penampilan. Karena itu salah satu hal yang sangat disayangkan dari seorang perempuan. Meski emang kita menyadari kalau misalnya perempuan tuh harus mempunyai rasa, karena saya harus mempunyai posisi yang setara sama laki-laki gitu. Jadi perempuan itu bukan alat sebagai pencetak pembangunan gitu, tapi pada dasarnya karena siapa sih yang nggak mau punya keluarga, betul nggak? Siapa sih yang nggak mau punya anak gitu? Nah mulai dari itu dulu gitu. Terus udah gitu kalau misalnya kita kebanyakan sebab gitu ya, dari pencernaan nantinya nggak lancar, mulai dari pencernaan nggak lancar, mulai lagi dari kayak jerawat banyak gitu. Kasus pertama, menyontek bersama. Saat ujian, Riko melihat Hafiz sama teman bangkunya saling berbagi jawaban. Ia sebenarnya sudah belajar, tapi merasa takut kalau nilainya lebih rendah dari teman-teman. Mereka membujuk, udah ikut aja biar sama-sama dapat nilai bagus. Menurut kalian, apa pilihan terbaik untuk Riko? Apa dampak jangka panjangnya jika ia ikut menyontek? Berarti dampak pilihan terbaiknya, apakah Riko harus menyontek atau tidak? Alasannya apa? Kasih 3 alasan dan dampaknya apa ketika dia menyontek. Paham?